Bayangkan ada seorang pemimpin yang menolak membagi tanah rampasan perang kepada tentaranya. Bukan karena pelit, bukan karena takut, tapi karena dia memikirkan nasib umat 100 tahun setelah dirinya wafat. Itulah Umar bin Khattab. Di saat wilayah Islam meluas, harta mengalir deras, dan kekuasaan berada di tangan, beliau justru bertanya, bagaimana nasib kaum muslimin setelah aku? Hari ini kita akan membongkar rahasia sistem keuangan negara di masa Umar. Sistem yang bukan hanya kuat secara ekonomi, tapi juga adil secara sosial dan punya dalil syar'i yang kokoh. Ada tuduhan yang sering muncul, Umar tidak mengikuti Rasulullah karena tidak membagi tanah hasil penaklukan. Itu tuduhan yang keliru. Karena Rasulullah SAW membagi tanah Khaybar. Tapi apakah itu kewajiban? Tidak, itu kebolehan. Buktinya Mekah ditaklukkan dengan kekuatan senjata, tapi tidak dibagi. Artinya pembagian tanah bukan hukum wajib. Para khulafaur rasyidin, Umar, Utsman, Ali juga tidak membagi wilayah taklukan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan itu ijtihad politik syar'i, bukan penyimpangan. Dan Umar memilih kebijakan yang paling maslahat. Umar melihat sesuatu yang jauh ke depan. Kalau tanah dibagi ke tentara, pertama, negara kehilangan sumber pemasukan tetap. Kedua, akan muncul feodalisme. Tiga, generasi setelahnya tidak punya aset. Maka Umar memutuskan, tanah tetap milik penduduk lokal, negara mengambil kharaj pajak secara adil. Itu bukan sekedar kebijakan ekonomi, itu strategi peradaban. Umar tidak asal menarik pajak. Beliau mengutus Utsman bin Hanif dan Hudzaifah bin Yaman ke Irak dengan pesan, perhatikan kekayaan setiap orang, lihat kesuburan tanah, sesuaikan dengan jenis tanaman, jangan membebani di luar kemampuan. Sisakan harta untuk kebutuhan mereka. Bahkan Umar memanggil pemimpin Irak dan bertanya, berapa pajak yang kalian bayar kepada penguasa sebelumnya? Mereka menjawab, 27 dirham. Umar berkata, aku tidak akan mengambil sebanyak itu. Ini revolusioner. Penakluk justru menarik pajak lebih ringan dari penjajah sebelumnya. Tarif kharaj pun proporsional. Anggur 20 dirham, kurma 8 dirham, tebu 6 dirham, gandum 4 dirham. Artinya pajak berbasis produktivitas, bukan pemerasan. Sebelum Islam, petani Irak hanyalah buruh di tanah feodal. Mereka menanam tapi tidak memiliki. Ketika Umar membiarkan tanah tetap di tangan mereka, mereka merasa menjadi pemilik. Mereka bekerja lebih giat, ekonomi meningkat. Ini bukan sekedar kebijakan fiskal, ini pembebasan sosial. Keadilan Umar membuat rakyat lokal tidak membantu Romawi dan Persia, justru membantu pasukan Islam. Masuk Islam dengan sukarela artinya keadilan ekonomi, stabilitas politik, percepatan dakwah. Ini strategi negara, bukan hanya kebijakan pajak. Umar juga membuat kebijakan perdagangan internasional. Usyur prinsipnya sederhana. Kalau pedagang muslim dikenai pajak 10% di negara lain, maka pedagang asing yang masuk wilayah Islam juga dikenai tarifnya. 10% untuk pedagang harbi, 5% untuk zimmi,
2,5% untuk muslim jika mencapai nisab. Dan ini bukan diskriminasi, ini resiprositas perdagangan. Dampaknya, pelabuhan ramai, barang dari Cina, India, Afrika masuk, ekonomi tumbuh, Baitul Mal kuat, Umar dapat membangun jalur transportasi untuk memperlancar perdagangan. Selain khoroj dan usur, ada sumber lain. Ada fai'i, harta yang diperoleh tanpa perang. Dalilnya jelas dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hasr ayat ke-6. Ada ghanimah, harta rampasan perang. Pembagiannya berdasarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Di masa Umar jumlahnya sangat besar. Contohnya, rampasan dari Persia mencapai jutaan dirham. Permadani Kisra dijual 20.000 dirham. Tapi yang paling besar bukan emas. Yang paling besar adalah tanah pertanian Irak. Dan tanah itu tidak dibagi, diwakafkan untuk negara. Ini keputusan ekonomi paling strategis dalam sejarah Islam. Dengan pemasukan tetap dari kharaj, negara bisa menggaji tentara, membangun pusat militer permanen, mengamankan kota strategis, menjaga jalur perdagangan. Umar menetapkan 30.000 pasukan berkuda di berbagai wilayah. Ini menunjukkan sistem fiskal harus mendukung sistem pertahanan. Negara kuat karena keuangan kuat. Keputusan besar Umar tidak diambil sendiri. Beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior. Dari sini kita belajar. Kebijakan publik butuh dialog panjang, butuh kesabaran, harus meminimalkan konflik, mengutamakan maslahat, kemaslahatan umat, bukan kelompok. Ini model governance Islam. Ada 3 pelajaran besar. Pertama, ekonomi Islam bukan sekedar halal haram, tapi sistem yang menjaga keadilan sosial. Kedua, pajak dalam Islam bukan alat pemerasan, tapi instrumen kemaslahatan. Ketiga, pemimpin sejati berpikir lintas generasi. Umar berkata, "Aku tidak akan meninggalkan umat dalam ketidakpastian." Hari ini kita hidup di zaman modern. Sistem pajak ada di mana-mana. Tapi pertanyaannya, apakah pajak membuat rakyat sejahtera? Apakah negara memikirkan generasi setelah kita? Apakah kekayaan berputar atau menumpuk? Umar telah memberikan modelnya. Model yang adil, strategis, dan berbasis wahyu. Bukan sekedar sejarah, tapi blueprint peradaban. Dan mungkin yang kita butuhkan hari ini bukan sekedar sistem baru, tapi kembali memahami sistem yang sudah pernah membuat dunia berada dalam keadilan.